Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irgi Surya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai modal bangsa dalam menghadapi industri di era 4.0. Ya, kekhawatiran para buruh bahwa suatu hari nanti tenaga manusia akan tergantikan dengan robot demi efisiensi perusahaan nampaknya akan menjadi kenyataan. Sejak dunia industri berkembang, Indonesia adalah negara yang terbilang masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi. Namun belakangan tenaga manusia sangat mempengaruhi efisiensi perusahaan karena ada kebutuhan upah yang selalu harus disesuaikan setiap tahun dan tentu saja dalam soal kecepatan, manusia tak bisa mengimbangi kecepatan mesin atau robot. Karena itu menyusul perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu, sejumlah perusahaan padat karya yang berpusat di Tangerang akan menggantikan tenaga manusia atau buruh dengan tenaga robot. Baik, yang pertama kita itu harus mesti tahu mengenai apa sih pentingnya kita mengetahui era revolusi industri di dalam era 4.0. Tentu akan banyak hal yang akan kita pelajari. Mulai dari tantangan, kemudian kepada implementasi tentunya. Dalam segi tantangan, ada banyak tantangan yang melingkupi mengenai nilai-nilai Pancasila ini terhadap industri di era 4.0. Tantangannya tentu banyak sekali yang kita lihat dari industri di era 4.0 ini. Tantangannya terhadap apa? Ada banyak hal, tetapi kita akan buat pengerucutan. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tantangannya mengenai nilai-nilai Pancasila. Jadi terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebetulnya ada banyak, tetapi kita akan bahas itu saja. Nah, apa itu tantangan? Tantangan yang ada pada era revolusi industri 4.0, jika kita teliti lebih dalam, secara menyeluruh, revolusi 4.0 ini sebetulnya mengancam pekerjaan masyarakat yang ada di tanah air kita. Karena apa? Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, ada banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan hanya digantikan oleh sebuah robot. Bayangkan, manusia yang memiliki diri, yang memiliki pemikiran, yang memiliki jasmani yang utuh digantikan hanya oleh sedikit prosesor yang sudah diprogram, yang sudah memiliki logika secara terstruktur, kompleks, dan fleksibel. Itu bisa menggantikan manusia. Kita perlu bayangkan, hal tersebut sangat-sangat mengancam. Karena di dalam Pancasila ada yang disebut dengan kemanusiaan. Apakah itu tidak bersinggungan antara robot dengan manusia? Tentu sangat bersinggungan. Maka dari tantangan tadi kita perlu garis bawahi bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu akan mampu sebetulnya menjawab tantangan tadi jika manusianya sadar akan pentingnya Pancasila di dalam nilai-nilai kehidupan. Karena apa? Jika kita tinjau secara menyeluruh, hal tersebut akan sangat membantu, akan sangat menjadi modal kita selaku bangsa Indonesia di dalam menghadapi industri 4.0. Kemudian kita akan berbicara mengenai implementasi. Implementasi apa saja guna menjawab tantangan-tantangan tadi. Nah, tentu ada banyak dalam bidang apapun, implementasi terhadap Pancasila itu akan sangat bergesekan satu sama lain. Nah, maka kita di sini akan buat beberapa hal yang biasa penting. Oke, yang pertama yaitu karakter. Kita mulai dari karakter. Karakter manusia yang sudah dirasuki oleh yang namanya Pancasila dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, tingkahnya akan sangat-sangat menyesuaikan dan harmonis antara manusia satu dengan manusia lain. Karena apa? Di dalam Pancasila, semua hal tersebut itu dapat terjawab. Semua hal tersebut dapat dengan mudah terpecahkan. Yang pertama itu ada karakter. Karakter dari seseorang itu bisa dilihat dari sikap
sikapnya yang diambil itu merupakan cerminan dari karakter seseorang. Yang berikutnya yaitu mengenai etika seseorang. Etika seseorang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang sudah merasuk ke dalam dirinya. Jika seseorang itu mampu menguasai dirinya, beretika baik terhadap sesama manusia, terhadap gurunya, terhadap dosennya, terhadap sesama mahasiswa, itu tentu akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena etika itu jauh lebih penting daripada ilmu. Memang kita perlu garis bawahi bahwasanya ilmu itu penting, tetapi ilmu saja tidak penting, maka harus diimbangi dengan yang namanya etika. Etika itu sebagai pengimbang antara ilmu dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang berikutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional. Karena seorang manusia akan mampu mengendalikan dirinya, entah itu di dalam lingkungan kesehariannya ataupun di dalam lingkungan rumah, itu akan dapat dipatahkan, akan dapat terselesaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang dia pahami seutuhnya. Nah, yang kemudian yaitu SDM atau sumber daya manusia. Jika kita lihat, sumber daya manusia itu sangat banyak di Indonesia. Ada lebih dari 2 juta manusia yang hidup di tanah air kita ini, yang seluruhnya memiliki hak yang sama, yaitu pertama, menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, mendapatkan haknya sebagai warga negara. Tentu terlepas dari itu, kita pun memiliki kekhasan sebagai manusia yang adiktif terhadap teknologi. Maka dari itu, kita selaku mahasiswa, selaku agent of change, agen perubahan, harus mampu menyadarkan, harus mampu mendidik, harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam lingkungan kita. Khususnya terlebih kepada industri 4.0 ini, karena kita ini harus mampu menyesuaikan antara nilai-nilai Pancasila dan masalah-masalah yang muncul dari perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu akan mampu dengan mudah dipecahkan, akan mampu dengan mudah dikembangkan dengan nilai-nilai Pancasila yang baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Jumpa lagi di dalam video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.